Apa yang menyebabkan bulan Muharram ini mulia di mata Allah? Karena ada satu hari yang istimewa yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal atau hari ke-10 bulan Muharram itu Allah memberikan kemenangan besar kepada para pengusung kebenaran, kepada para pengusung risalah, seperti halnya yang Allah berikan kemenangan besar kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram sebagaimana yang dinaskan dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah telah hijrah pada tahun kedua hijrahnya Nabi SAW di Madinah, Nabi mendapati wajadahum yasumuna yauman yakni Asyura. Nabi mendapati golongan orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari itu, yaitu hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Faqalu hadza yaumun azim wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Ketika Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di tanggal ini, di hari ini 10 Muharram, hari Asyura? Maka orang-orang Yahudi menjawab, itu adalah hari yang besar, hari yang agung, hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya di dasar Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Fasama Musa syukran lillah. Maka kemudian kami diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berpuasa pada hari itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban orang-orang Yahudi? Ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyamihi. Aku, kata Nabi SAW, lebih berhak untuk menghormati hari diselamatkannya Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari itu dan kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura. Tentang keutamaannya, hadis dari Muslim nomor 1162 menyatakan bahwa puasa hari Arafah yang sudah kita lewati bulan Zulhijjah kemarin, tanggal 9 Zulhijjah itu, puasa sunnah Arafah itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Dan puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, dia akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa 1 tahun sebelum ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka itulah kemuliaan hari Asyura yang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW begitu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang tercoreng juga oleh peristiwa sejarah yang itu sudah menjadi sejarah masa lalu. Ketika di hari Asyura, Sayyidina Imam Al-Husain, cucunda Nabi kita Muhammad SAW, dibunuh, dibantai bersama 72 orang anggota keluarganya di Karbala di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini persoalan politik, sama seperti perbedaan konflik politik di antara sesama anak bangsa kita, sejarah kelam, apakah itu Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan sebagainya. Ada perbedaan pandangan-pandangan politik di antara tokoh-tokoh bangsa kita, tetapi itu tidak boleh menyebabkan kita saling menghina, mengkafirkan, menjelek-jelekkan tokoh-tokoh para pendiri bangsa kita ini. Itulah halnya yang terjadi dengan cucunda Nabi kita Muhammad SAW di hari Asyura. Perbedaan politik tidak boleh menyebabkan kita hancur, dan oleh sebab itu tidak boleh kita melanggengkan laknat kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam urusan pembunuhan dan pembantaian Sayyidina Al-Husain. Itu tercela dari sisi agama Islam, karena Allah telah memuji para sahabat Al-Muhajirin wal Ansar, para khulafaur rasyidin, para pendahulu-pendahulu kita, salafus salih di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan dari lubuk hati yang terdalam kalimat hamdalah. Segala puji hanya milik Allah. Karena kehidupan kita, nyawa kita, raga kita, dunia yang kita tempati, semuanya adalah milik Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Maka tidak henti-hentinya kita senantiasa mengingatkan dan diingatkan agar sebagai hamba Allah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar kehidupan kita ini selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan kebijakan Allah, dan selaras memantaskan diri kita agar kita berhak untuk menyandang gelar Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Muharram bukan hanya kita memperingati tahun baru Islam, tetapi di bulan Muharram ini begitu banyak makna dan peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, sehingga Allah menjadikan bulan ini menjadi salah satu bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub di dalam surah At-Taubah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ayat 36 surat At-Taubah ini menyatakan ada 4 bulan di antara 12 bulan yang dimuliakan, yang disucikan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satunya adalah bulan Muharram. Kenapa demikian? Karena kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk melipat gandakan amal-amal saleh dan kebajikan-kebajikan kita selama hidup di dunia ini dengan hadirnya bulan-bulan yang istimewa selain daripada bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh. Ada 4 bulan lain yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menggunakan kesempatan yang istimewa ini untuk kita meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan saking mulianya dan sucinya bulan-bulan ini, diantaranya adalah bulan Muharram,
Allah menegaskan satu larangan. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan yang haram itu. Artinya apa? Kita dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim, dilarang oleh Allah untuk berbuat maksiat di bulan-bulan yang haram. Bukankah kemaksiatan dan kezaliman juga haram dilakukan di bulan-bulan selain 4 bulan ini? Betul. Tetapi di bulan ini, 4 bulan yang khusus disebutkan di dalam surah At-Taubah 36, dosa-dosa kezaliman dan kemaksiatan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pahala amal salih juga dilipat gandakan oleh Allah taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan bulan Muharram ini mulia di mata Allah? Karena ada satu hari yang istimewa yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada tanggal atau hari ke-10 bulan Muharram itu Allah memberikan kemenangan besar kepada para pengusung kebenaran, kepada para pengusung risalah, seperti halnya yang Allah berikan kemenangan besar kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, sebagaimana yang dinaskan dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah setelah hijrah pada tahun kedua hijrahnya Nabi SAW di Madinah, Nabi mendapati wajadahum yasumuna yauman yakni Asyura. Nabi mendapati golongan orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari itu, yaitu hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Faqalu hadza yaumun azim wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Ketika Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di tanggal ini, di hari ini 10 Muharram, hari Asyura? Maka orang-orang Yahudi menjawab, itu adalah hari yang besar, hari yang agung, hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya di dasar Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Fasama Musa syukran lillah. Maka kemudian kami diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berpuasa pada hari itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban orang-orang Yahudi? Ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyamihi. Aku, kata Nabi SAW, lebih berhak untuk menghormati hari diselamatkannya Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari itu dan kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 3216. Tentang keutamaannya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu wa siyamu Asyura yukaffiru as-sanata allati qablahu. Hadis dari Imam Muslim nomor 1162 menyatakan bahwa puasa hari Arafah yang sudah kita lewati bulan Zulhijjah kemarin, tanggal 9 Zulhijjah itu, puasa sunnah Arafah itu menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa selama 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang.
dan puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, dia akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa 1 tahun sebelum ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura mengingatkan kepada kita tentang hari-hari bersejarah, hari-hari besar dalam perjuangan menegakkan dakwah Islamiyah ini. Hari yang disebutkan dalam beberapa riwayat juga bukan hanya hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Juga diriwayatkan dalam hadis-hadis lain, meskipun derajatnya ada yang kurang sahih, juga disebutkan bahwa hari itu adalah hari berlabuhnya kapal Nabi Nuh yang selamat dari banjir besar untuk mengazab kaum Nuh yang ingkar dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus yang dahulu mereka telah meninggalkan, telah mencampakkan Nabi Yunus dan risalahnya. Kemudian setelah Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, maka kemudian beliau berdakwah lagi kepada kaumnya di tempat yang baru, lalu kemudian mereka berbondong-bondong bertaubat kepada Allah, maka Allah terima dan ampuni dosa-dosa mereka. Allah terima taubat mereka. Bahkan ada satu hadis yang juga bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hari Asyura itu adalah hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi ini pesan yang sangat dalam, pesan yang panjang. Begitu panjangnya pesan ini dalam sejarah dakwah Islam ini, membentang dari Nabiullah Adam sampai Nabi Yunus sampai Nabi Musa alaihi salam. Allah telah memberikan jaminan kemenangan kepada kebenaran dan para pengusung kebenaran dakwah Islam ini. Untuk apa? Untuk membesarkan hati Rasulullah, untuk membesarkan hati para sahabatnya, untuk membesarkan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menumbuhkan semangat, menumbuhkan optimisme bahwa masa depan adalah milik Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan optimisme kepada umat ketika umat Islam di Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab, koalisi kafir Quraisy. Koalisi kafir Quraisy yang berkoalisi dengan kaum Yahudi Madinah, dan orang-orang munafik bekerja sama dengan mereka untuk menghancurkan dan merobohkan bangunan Islam di Madinah. Maka Nabi SAW memberikan banyak sekali kabar gembira ketika perang Ahzab ini, bahwa istana putih Persia akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Istana merah Romawi Timur akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Benteng-benteng Yaman juga akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, ayyul madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah, Al-Qustantiniyatu amir Rumiyah, kota mana yang lebih dahulu kita taklukkan wahai baginda Rasul? Apakah Konstantinopel atau Roma? Bayangkan, ketika Nabi dikepung oleh koalisi pasukan kafir, kaum musyrikin beserta golongan Yahudi dan kaum munafikin, Nabi masih memberikan semangat dan optimisme masa depan Islam ini, dikumandangkan dari perang Ahzab, bahwa satu di antara dua kota besar yang ada di dunia, kota terindah, kota yang paling kokoh berdiri di atas muka bumi ini pada saat itu, Konstantinopel dan Roma, sudah ditanya oleh para sahabat Nabi, mana yang lebih dahulu ditaklukkan ya Rasulullah? Nabi langsung tegas menjawab, Madinatu Herakla tuftahu awwala. Kota Heraklius, kaisar Romawi Timur yang namanya Heraklius,
yang berkuasa pada saat Rasulullah hidup, itu yang akan kalian taklukkan lebih dahulu, kata baginda Rasulullah SAW. Baru kemudian Roma. Sehingga Sultan Muhammad Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453, setelah menetapkan mengokohkan kekuasaannya di daratan Eropa dan Asia, lalu kemudian sebelum akhir hayatnya beliau sudah mempersiapkan pasukan besar untuk mengepung Roma, untuk mewujudkan janji Rasulullah SAW yang kedua pada tahun 1480. Kita tidak tahu sejarah ini, tapi kemudian qadarullah, Allah wafatkan beliau pada saat pengepungan itu pada tahun 1481, dan pasukan itu kembali ke Konstantinopel. Ada cita-cita besar dalam hijrah Nabi SAW. Ada nubuat-nubuat besar di bulan Muharram ini yang terlalu naif dan terlalu kecil untuk kita lewatkan. Jangan kita disibukkan dengan perkara-perkara, hal-hal yang remeh-temeh dan kecil dalam perbedaan khilafiyah di antara sesama umat Islam ini. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi disampaikan, bahwa aku lebih berhak untuk menghormati dan memuliakan Musa daripada mereka orang Yahudi, itu sudah mengindikasikan bahwa Nabi menghormati seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. Ada persamaan di antara risalah para Nabi dan Rasul. Nabi juga memberikan perjanjian damai kepada umat Yahudi, sebagaimana Nabi memberikan perjanjian damainya kepada kaum Nasrani Najran, bahwa risalah Nabi Musa dan Isa itu adalah mereka bersaudara dengan Nabi Muhammad SAW, disebut dipuji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW juga otomatis beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak boleh kita membeda-bedakan, mendiskriminasikan satu Nabi, satu Rasul dengan Rasul-Rasul yang lainnya sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan ada kesamaan, karena agama Allah itu satu, yaitu Al-Islam. Meskipun syariatnya berbeda-beda, ada syariat Rasul Muhammad, ada syariatnya Nabi Isa, ada syariatnya Nabi Musa, ada syariatnya Nuh, ada syariatnya Ibrahim, dan seterusnya. Perbedaan syariat, tetapi disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ad-dinul wahid, yaitu innad dina indallahil Islam. Karena seluruh Nabi dan Rasul itu membawa risalah yang sama, mendakwahkan tauhid yang sama untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam tidak perlu diajari bertoleransi, karena ajaran Islam itu isinya adalah toleransi kepada seluruh penganut agama lain di luar Islam. Meskipun agamanya Islam ini sama dengan seluruh Nabi dan Rasul, hanya syariatnya yang berbeda, bukan berarti kita mengakui kebenaran semua agama-agama. Kenapa? Karena Islam, karena Al-Quran juga mengoreksi dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam agama-agama yang ada pada sebelum Islam. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dengan orang-orang kafir saja kita bisa bertoleransi, kita bisa hidup berdampingan, koeksistensi damai, kita hidup bisa saling rukun, saling bahu-membahu sebagai warga negara. Apalagi di kita dengan sesama umat Islam ini, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan meskipun kita berbeda ormasnya, berbeda mazhabnya, berbeda kapal organisasinya, bahkan berbeda amaliyah-amaliyah dalam rincian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh menjadikan kita bercerai-berai, menjadikan kita hancur, lebur dikarenakan konflik sektarian yang ada di dalam sejarah perjalanan kaum muslimin ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka itulah kemuliaan hari Asyura,
yang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW begitu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang tercoreng juga oleh peristiwa sejarah yang itu sudah menjadi sejarah masa lalu. Ketika di hari Asyura, Sayyidina Imam Al-Husain, cucunda Nabi kita Muhammad SAW, dibunuh, dibantai bersama 72 orang anggota keluarganya di Karbala di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini persoalan politik. Sama seperti perbedaan konflik politik di antara sesama anak bangsa kita. Sejarah kelam, apakah itu Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan sebagainya, ada perbedaan pandangan-pandangan politik di antara tokoh-tokoh bangsa kita. Tetapi itu tidak boleh menyebabkan kita saling menghina, mengkafirkan, menjelek-jelekkan tokoh-tokoh para pendiri bangsa kita ini. Itulah halnya yang terjadi dengan cucunda Nabi kita Muhammad SAW di hari Asyura. Perbedaan politik tidak boleh menyebabkan kita hancur. Dan oleh sebab itu tidak boleh kita melanggengkan laknat kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam urusan pembunuhan dan pembantaian Sayyidina Al-Husain. Itu tercela dari sisi agama Islam, karena Allah telah memuji para sahabat Al-Muhajirin wal Ansar, para khulafaur rasyidin, para pendahulu-pendahulu kita, salafus salih di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada penyimpangan, kita ingatkan penyimpangan itu. Tetapi kita memiliki persatuan di atas nilai-nilai tauhid, di atas nilai-nilai iman, di atas nilai-nilai akidah yang tidak bisa kita rubah. Dan inilah yang akan menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW yang melaksanakan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tidak sempurna salawat kita untuk Nabi kita Muhammad SAW kalau kita tidak bersalawat untuk keluarga Nabi sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka itu Imam Syafi'i rahimahullah wajib hukumnya membaca salawat untuk ahlul bait Rasulullah SAW dalam salat kita. Bahkan beliau bersyair, ya ala bait Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu, yakfikum min azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum fala salata lahu. Wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai kalian, kata beliau, adalah fardu hukumnya, wajib hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, telah diwahyukan di dalam Al-Qur'an. Cukuplah kemuliaan bagi kalian bahwa siapa yang tidak berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak berselawat kepada kalian, maka selawatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hubungan antara ahlul bait Rasulullah dengan para sahabat Nabi terjalin sangat baik. Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kalthum dengan Umar ibn Khattab Amirul Mukminin. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Kedekatan antara Khulafaur Rasyidin dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga menamakan putra-putranya selain Al-Hasan dan Al-Husain
dengan nama-nama sahabat terkemuka. Abu Bakar bin Ali, Umar bin Ali, dan Utsman bin Ali, ada sejarahnya, silsilahnya dalam buku-buku sirah. Imam Musa Al-Kazim, putranya Imam Ja'far Shadiq, menamakan seorang putranya dengan nama Abu Bakar, Abu Bakar ibn Musa Al-Kazim. Dan salah satu putrinya diberi nama Aisyah. Jadi bohong besar, pengelabuan fakta sejarah yang besar kalau ada yang menyeret-nyeret hubungan antara keluarga Rasulullah SAW dengan para sahabat Nabi, wabil khusus Khulafaur Rasyidin, itu berada di dalam konflik. Tidak ada. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah dipuji oleh Allah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita tidak boleh berkata buruk tentang keluarga Rasul dan para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, karena Allah telah membebaskan kita dari melihat peristiwa yang bermotifkan politik yang kita tidak tahu sesungguhnya seperti apa. Maka itu akhlak bagi kita umat Rasulullah SAW adalah memuliakan para sahabat Nabi, memuliakan keluarga-keluarga keturunan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil Jum'ah yang berbahagia ini, agar Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah, dari fitnah Dajjal, dari fitnah kehidupan harta, tahta wanita, dari fitnah-fitnah politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba golongan al-muttaqin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu apa, tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok ya. Ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya.
Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.